Ya Rasulullah, salamun alaikum. Dan kita sebelumnya masuk kepada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dalam bab solat. Masih ingat sebelumnya bahwa solat menghapus kesalahan. Kedua, solat itu mengangkat darajat. Solat itu sebaik-baik syariat yang Allah syariatkan. Solat itu sebaik-baik amal. Solat itu obat bagi ruh dan jasad. Solatnya rileks nggak, Bapak Ibu? Atau buru-buru? Atau tegang? Saya lihat banyak orang tegang kalau solat. Tangannya tegang, mengangkat tangan kaku. Itu dia bukan solat. Solat itu rileks. Kata Nabi SAW, arihna bis salah. Rehatkan kami, rilekskan kami dengan sholat. Maka orang yang masih tegang dalam sholat, dia belumlah sampai kepada sir rahasianya sholat. Ya. Kita nggak bilang sholat dia batal, tidak, tapi dia belum sampai kepada hakikat sholat. Pada pagi ini, insya Allah kita akan masuk kepada bab, pada fasal mengenai salat itu tempat berbisik-bisik, bermanja-manja kepada Allah SWT. Halaman 634 di sini. Ini yang saya ingat, barangkali lupa, tapi ya benar ya. Anna salata fiha munajatu rabbil izzah. Orang mengatakan wusul kepada Allah. Tahu wusul? Terkoneksi kepada Allah sulit. Itu bohong. Itu orang gak kenal Allah. Untuk komunikasi dengan Allah mudah sekali. Apa cara komunikasi dengan Allah? Buat salat. Coba perhatikan, ketika kita takbir, yang kita baca apa? Allahu Akbar. Orang Arab kalau nyebut Allahu Akbar berarti qalbunya mengalami suatu kondisi yang sangat luar biasa. Maka dia baca Allahu Akbar. Lalu kita baca wajjahtu wajhiya atau Allahumma ba'id baini atau semua jenis daripada bacaan iftitah ke dalam bahasa psikologi barangkali disebut dengan praconditioning. Sebelum baca Fatihah, karena Fatihah itulah munajat bisik-bisik manja-manja si hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan Fatihah. Itu sebabnya walaupun saya tidak menolak ada mazhab yang mengatakan bahwa kalau imam sudah baca, makmum sudah nggak usah baca, itu sah. Tapi Imam Syafi'i dia punya sir fiqih yang sangat dalam. Beliau membacakan hadis Abu Hurairah bahwa antara si hamba dan Allah itu ada dialog. Dialog itu Allah berikan fasilitasnya bernama surat Al-Fatihah. Coba dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembuka. Terus apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin, memuji. Malik Yaumiddin, memuji. Nah, ada diskusi antara kami dan guru-guru ribat, Buya Asfi, Buya Aldomi, ya. Dan beberapa kawan bertanya mengenai, kan ada bacaan Maliki Yaumiddin. Dalam satu bacaan qiraat yang kita riwayatkan dari guru-guru kita, yang saya terima dari guru saya, Maliki Yaumiddin. Versi kedua, Maliki Yaumiddin. Sudah pernah dengar imam baca begitu? Sesekali ya. Mungkin kalau Kiai Abdurrahman coba begitu di sini, orang langsung menegur beliau. Kiai ini kayaknya Iqra pun belum selesai. Padahal yang belum selesai, yang negur. Maka orang banyak ingkar, itu karena banyak tidak tahu. Ciri-ciri orang banyak jahilnya, dia suka mengingkari, mengkritisi orang yang berbeda faham dan cara dengan dia.
Nah, ciri-ciri orang alim, dia menahan diri untuk mengomentari orang sampai betul-betul yakin apa yang dia mau komentari. Jadi orang-orang yang infiali, emosional dalam kritik, itu bukan orang hebat. Mungkin retorikanya bagus, tapi kejahilannya juga bagus. Ya, terlalu bagus jahilnya. Nauzubillah min dzalik. Walaupun tadi sudah baca suratul Fatihah, kita ulang lagi. Fatihah kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini dan murid-murid beliau yang merupakan guru daripada kami. Al-Fatihah. Bismillah. Syaratul ladzina. Apa kata beliau? Anna as-salata fiha munajatu Rabbil Izzah. Boleh dibaca munajatun Rabbil Izzah. Dua-duanya boleh. Salat itu di dalamnya ada munajah. Munajat telah menjadi bahasa kita hari-hari. Apa arti munajat? Mohon. Apa lagi? Mohon itu doa. Munajat bisik, berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu bermanja-manja, bermesra-mesra. Maka munajatun boleh diartikan bisikan mesra cintanya hamba dengan zat yang terkasih, zat yang paling layak dicinta, yaitu zatullah subhanahu wa ta'ala. Munajat itu saya buat analog. Kalau kita punya kekasih, maka malam hari paling senang bermunajat dengannya, bermanja-manja, berbisik-bisik dengannya. Benar nggak? Maka Sufyan Ats-Tsauri setiap kali terbit fajar dia menangis. Apa katanya? Habislah waktuku berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Habislah waktuku bermanja-manja. Setelah ini orang akan banyak datang, murid banyak datang, banyak kesibukan duniawi. Jadi dulu imam-imam itu nangis kalau terbit fajar. Kalau sekarang seneng ya? Atau malah kesel? Kesel, udah subuh aja nih gitu ya. Munajatu Rabbil Izzah, bermanja-manja dengan Allah. Mungkinkah kita bermanja dengan yang tidak dikenal? Orang mesti dia bermanja-manja dengan sesuatu yang dia kenal. Maka syarat salat itu menjadi munajat, ma'rifatul ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Karena ma'rifat mengenal Allah itu tiada batasnya, maka jangan berhenti belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada namanya orang paling mengenal Allah setelah Nabi Muhammad SAW, kecuali pewaris mutlak beliau yang Allah rahasiakan. Ya. Hari ini banyak orang jualan obral ma'rifat, terus ngaku dirinya satu-satunya yang bisa menghantarkan murid kepada Allah. Nggak begitu, itu Arab Badui begitu. Arab Badui datang kepada baginda lalu mengatakan, ya Rabb irhamni wa Muhammadah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Sama persis. Yang bisa bawa ke Muhammad cuma saya. Orang-orang begitu, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang telah mengerdilkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul guru kita pintar, tapi di luar guru kita Allah juga maha luas kasih sayangnya, pasti dibagi-bagi beberapa. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza kana fi shalah, jika dia salat, ini orang mukmin, fa innama yunaji rabbah, dia sedang bermanja-manja, berbisik-bisik kepada Allah. Oke. Kalau orang enggak beriman, bisik-bisik itu cepat-cepat enggak? Bermanja-manja itu tergesa-gesa enggak? Enggak ada orang bermanja-manja itu tergesa-gesa. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, maka adabnya dirilkan,
walaupun Allah tidak menempati ruang depan, kanan, kiri, atas, bawah, namun adabnya tidak boleh meludah ke depan, ya, tidak juga ke kanan, ya. Tapi meludahlah, kalau dulu boleh meludah di masjid, sekarang boleh nggak? Bisa algojonya Kiai Abdurrahman dan Habib nanti turun tangan, ya. Wa hadza haitsu kanat as-shalah 'ala turab, kata Abu Yasin Muhammad, ini jika salatnya di atas tanah atau pasir. Wa illa fayakhudhu bi yadihi al-yusra. Nah, kalau kita sekarang berdahak, maka kalau yang lagi batuk atau berdahak, sediain kain. Ini yang pakai kain, ada kain, biasanya orang bawa kain lap, ya. Dulu orang suka simpan, ya, di saku dia, sapu tangan. Itu tradisi yang bagus. Ambil pakai tangan kanan lalu dibuang, boleh. Nah, kata beliau, fayakhuzahu biyadihi al-yusra kama nussa alaih. Maka ambillah dengan tangan kiri lalu simpan lagi. Itu sunnah sebenarnya, ya. Ansai kepada Allah, dan wala an yaminihi, juga jangan di kanannya, karena di sebelah kanan ada malaikat salat. Jadi setiap salat ada malaikatnya. Apa doa malaikat? Allahumma salli ala fulan, ya Allah turunkan rahmat kepada si fulan. Kalau kita meludah ke kanan, itu malaikat pergi, ya. Wal yabsuq an yasari aw tahta qadamihi falyadfinha. Kalau dia mesti juga meludah, maka ke kirinya atau ke bawahnya, atau sesuai kalimat tadi, dia pakai kain, pakai tangan kiri lalu disimpan lagi. Jangan ditelan, ya. Itu dahanya jangan ditelan. Jorok kali itu. Ya. Masa gitu, ya. Jadi sunnah sekarang membawa apa? Sapu tangan itu kalau sholat, terutama bagi yang ada lendir-lendir atau dahak. Kalau enggak usah, enggak apa-apa, ya. Tisu lebih baik. Dulu belum ada tisu, bid'ah juga itu kayaknya tuh, ya. Umin dalik, ganti tema. Tadi sholat itu tempat munajat. Inilah yang membuat orang rindu sholat. Udah rindu sholat belum? Sholat itu ada candunya gak? Ada candu gak sholat? Kayaknya belum, ya. Karena belum kenal siapa yang disembah. Jadi belum jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu nikmat sekali, Pak. Nikmatnya sholat, sehingga Abu Yazid itu seperti dia di atas orang lagi syahwat kepada pasangannya. Itu Abu Yazid al-Bustami. Nikmatnya sholat itu yang disebut nikmat surga yang disegerakan. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Aku dibuat oleh Allah senang kepada yang harum, yang bersih, yang rapi, dan lawan jenis. Tetapi pelipur laraku hanya di dalam sholat. Bukan hidup yang rapi, bukan pasangan. Tapi apa yang membuat Nabi terobati kalbunya? Fis shalah, di dalam sholat, ya.